Halo Sobat Milenial and Gen Z, ketemu lagi di POV Times di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dan bagaimanakah sudut pandang dari editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Halo Mbak Uni. Halo Gilang, halo juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semangat Senin ya? Semangat Senin, semoga selalu Senin. dalam keadaan sehat Mbak ya. Iya. Seperti biasa, di mana di POV Times kita akan membahas dua tema, yaitu yang pertama mengenai pidato Presiden Prabowo di Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia pada tanggal 26 sampai 28 Juni yang berlangsung di JCC kemarin. Selain itu juga ada perkembangan kontroversi mengenai latihan dasar militer untuk calon manajer koperasi desa dan kota nelayan merah putih, yakni SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Nah, kita ke yang pertama terlebih dahulu Mbak, ini di mana rame wartawan diminta keluar ruangan, diminta untuk ngopi-ngopi dulu oleh Presiden saat acara pembukaan KSTI. Ada yang bilang, loh katanya ini terbuka dan transparan ke publik termasuk ke media. Ini gimana Mbak POV-nya Mbak? Nah ini teman-teman, Gilang juga ya. Sebetulnya saya pengennya di POV Times tuh sekali-sekali bahas konsernya BTS gitu ya. Kemarin lagi baru 2 hari di Madrid. Dampak ekonomi kita kan memuat karena kita ada rubrik hype ya. Betul. Kita juga lagi rame dan pembacanya banyak sekali, itu rubrik sport. Betul. Ya pastilah karena Piala Dunia, lagi Piala Dunia ya. Siapa yang bangunnya pagi-pagi atau mulai dari pagi banget gitu ya. Jadi ke kantornya atau mulai kerjanya jatuhnya ngantuk karena udah nonton dulu ya. Tapi itu kita punya macam-macam rubrik ya, di IDN Times ada rubrik live, ada rubrik world affairs, banyak kita bahas ketika perang ya. Nah jadi nggak cuma politik, tapi memang akhir-akhir ini, apalagi kalau berkaitan dengan pidato presiden, itu selalu rame. Nggak hanya rame, tapi dampaknya luar biasa. Ya, dampaknya termasuk direspon oleh market ya, dengan nilai tukar rupiah terhadap US dollar dan mata uang lain, dan juga dengan indeks harga saham gabungan. Makanya semua orang itu lumayan deg-degan setiap kali presiden pidato, dan saya mendengar bahwa itu juga alasan mengapa kemarin itu ada sesi tertutup. Nampaknya Presiden mendengarkan saran dari orang-orang dekatnya, kalau misalnya nanti banyak pidatonya itu banyak yang improvisasi, kemudian itu diberitakan oleh media, itu bisa berdampak terhadap ya itu tadi pasar ya. Nah tapi memang ini menarik ya, ini adalah acaranya itu diadakan, jadi ini yang kedua saya cek. Kita menulis ya artikel-artikel berkaitan dengan acara ini, tetapi memang tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan informasi apa yang disampaikan oleh Presiden di 3,5 jam. Jadi ceritanya acaranya sebenarnya mulai jam 4 opening, tapi terlambat, jadi Presiden baru opening itu jam 4:30 sore. Ini kan acara 26 sampai 28 Jumat sampai Minggu ya. Diadakan oleh Kemendikti Science and Ristek. Ini acara yang kedua, tahun lalu itu di ITB tidak sebesar ini. Tahun ini kan disebut-sebut angkanya 2.600 karena tidak hanya rektor, dekan, guru besar, dosen ya. Itu juga diundang dari seluruh Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta ya. Makanya diadakannya di JCC, jadi lumayan mewah, tapi nggak pakai pameran-pameran, tempatnya yang mewah ya. Nah, jadi pembukaan kira-kira mungkin 15 menit sebetulnya masih biasa aja, dan teman-teman juga meliput dan memberitakannya di berbagai media, pentingnya universitas, perguruan tinggi dan segala macam. Kemudian sesudah itu langsung diminta untuk keluar wartawan ngopi-ngopi. Ngopi-ngopinya kopi Hambalang atau bukan nih? Ini yang jadi pertanyaan ya. Kalau nyediain kopi Hambalang buat 200 orang kayaknya repot juga ya. Konon ini racikan langsung dari Presiden Prabowo, ada kayak krimnya, ada kayu manisnya ya. Nah kemudian masih melanjutkan, dan kemudian ada break maghrib, kemudian dimulai lagi jam 7 malam sampai hampir jam 10:30. Jadi total Presiden itu di acara itu, di opening itu sekitar 5 jam. Dan untuk pertama kalinya juga jarang-jarang Presiden juga hadir di penutupan, meskipun lebih singkat
Yeah. 30 menitan di hari Minggu ya. Di hari Minggu. Jadi ini istimewa lah ya. Saya rasa timingnya juga istimewa karena kan banyak kegiatan-kegiatan dari dinamika di kampus ya. Nah, apa yang dibicarakan? Nah, ini yang menarik kan. Apa yang dibicarakan pada saat di balik layar yang tidak ada wartawan. Sebagai kita mengamati nih teman-teman dan semuanya bahwa sebetulnya presiden ini kan sering pidato dan dia suka pidato. Tetapi sebetulnya mungkin 70-80% pidatonya itu isinya mirip-mirip. Ya. Termasuk ketika kami bertemu di Hambalang dan saya cek beberapa pertemuan-pertemuan tertutup yang dihadiri oleh sejumlah orang yang kemudian saya tanya apa yang dibicarakan, kira-kira sama ya, bicara soal deep state ya. Soal dan ini kan dia sudah sering mengatakan ya bahwa di pemerintahan ini ada deep state nih ya, dan kemudian statecraft ya. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh presiden pada pidato di pertemuan perdana Dewan Pertahanan Nasional tahun lalu itu, dia bilang, saudara-saudara, kalau kita pun lihat dalam bernegara, saya berapa kali sudah menyampaikan bahwa dalam statecraft atau aliran bernegara itu ada aliran ideologi, aliran kemakmuran. Tapi yang sekarang menonjol, yang sekarang mencuat, dan yang sekarang berlaku adalah aliran bernegara berdasarkan azas realisme. Adanya negara tujuannya adalah survival bagi bangsa kita ya. Jadi deep state, statecraft itu awalnya presiden itu membangun pemikiran seperti itu di hadapan 2.600 peserta. Ya, dan memang karena itu saya sebetulnya sudah menduga bahwa ini akan sama juga, dan ternyata ketika saya cek ke beberapa peserta, baik itu rektor, dekan, kemudian guru besar, isinya sama ya. Jadi biasanya presiden itu punya sekitar 400 slides ya, yang selalu dia tuh lengkap banget slide dari semuanya. Kayaknya itu adalah yang dibuat berdasarkan concern, visi, input, data, masukan. Jadi ada 400 slide. Dan dalam setiap pertemuan, termasuk pada saat bertemu dengan media di Hambalang, dalam rapat apa segala macam, termasuk pada pertemuan di hari Jumat yang lalu, ini slide yang 400 itu menjadi sumber utama dari apa yang disampaikan oleh presiden, dan biasanya itu yang dibacakan itu yang disampaikan secara singkat sesuai dengan tematiknya itu 20 sampai 50 slide. Jadi presiden tuh punya 400 slide ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya disampaikan ya di acara itu, Gilang dan teman-teman, juga diulang lagi oleh Pak Prabowo, Presiden Prabowo, soal yang selalu ada karena itu udah pasti ada di slides-nya ya. Itu adalah Thucydides trap. Ini adalah filsuf Yunani, di mana selalu Presiden Prabowo itu menyoroti penolakannya terhadap doktrin yang menyatakan bahwa negara kuat akan berbuat semena-mena, sementara negara lemah harus menderita. Dia ngomong ini bahkan juga di pidato di UNJE, di PBB bulan September tanggal 23 tahun yang lalu ya. Jadi ini diulang-ulang lagi. Kemudian juga soal penyelundupan ya, penyelundupan sumber daya alam ke luar negeri, kemudian juga bagaimana ini yang alasan dibentuknya Dana Antara Sumber Daya Indonesia yang monopsoni ya, yang mengumpulkan. Jadi ekspor untuk sumber daya alam kita itu harus melewati satu pintu. Dan dia menceritakan dengan contoh-contoh, ada seorang pengusaha sawit, waktu pas dia membuka lahan, dia minjem duit dari Himbara, bla bla, terus kemudian sampai pada saat dia membuat pabrik pengolahan minyak sawit juga pinjam dari Himbara. Ketika dia ekspor difasilitasi, tapi uangnya nggak balik lagi ke Indonesia, tapi ada di luar negeri. Nah itu juga dia dia bikin, itu adalah alasan dia membuat DSI. Saya tanya, apakah soal demo-demo mahasiswa yang marak belakangan ini disinggung atau ditanggapi oleh presiden? Basically sih nggak dibahas ya, tapi dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa banyak yang tidak suka sama dia, tidak suka dengan apa yang dilakukan,
tapi dia tidak peduli seperti apapun ya, karena termasuk yang soal siapa yang bayar bayar demo itu dia juga singgung lagi yang dia sampaikan di acara di Gorontalo ya sebelumnya ya. Jadi itu ada hal. Nah, jadi sebetulnya teman-teman akhirnya ketika saya mencari tahu dari berbagai narasumber kenapa kok ini ada. Jadi kan saya pikir kalau cuma ngulang-ngulang pidato itu kan ya udah dia sudah ngomong di mana-mana juga gitu ya. Tapi memang ada hal di sini yang saya juga nggak bisa sampaikan di sini yang sensitif ya. Tapi ya ini sebenarnya nyampein yang sensitif ini 5 menit, 10 menit 10 sampai 15 menit. Padahal 3,5 jam ya, yaitu pandangan dan assessment dari Presiden terhadap 3 negara asing ya. 3 negara asing yang selama ini kelihatannya dari luar itu menjadi sahabat dari Indonesia, dilihat dari interaksi antara pimpinan, tapi ternyata Pak Prabowo tuh punya unek-unek. Nah memang saya setuju kalau bagian yang ininya diliput oleh media, itu bisa menimbulkan huru-hara dan kehebohan yang cukup luar biasa. Presiden itu juga mengatakan soal bahwa negara ini dikuasai oleh segelintir orang, kemudian hati-hati dengan pemerintahan ini, kita perlu pemerintahan yang solid dan capable ya. Pemerintahan yang presiden dia juga mention bahwa sebetulnya ternyata orang-orang yang dia angkat sebagai anggota kabinet dari pemerintahan Presiden Jokowi itu ternyata terbukti oke. Dia bahkan special mention itu Menko Ekonomi Erlangga Hartarto, kemudian Menteri ESDM Pak Bahlil ya, kemudian Menteri Kelautan dan KKP ya, itu Pak Tergono ya. Kemudian juga Kapolri dan Panglima TNI. Itu special mention dan dia mengatakan bahwa ternyata saya pikir tadinya adalah mereka akan loyal kepada Pak Jokowi tapi ternyata mereka loyalnya kepada Merah Putih. Jadi dia menganggap bahwa dia cukup puas lah dengan kerja-kerja dari orang-orang ini ya. Kemudian dia juga meyakinkan bahwa sudah melakukan yang benar. Saya sempat tanya sama yang seorang profesor, apakah misalnya Presiden membahas secara khusus MBG Koperasi Desa Merah Putih? Enggak, ya. Meskipun sedang sangat kontroversial, tetapi konteksnya MBG ini adalah dibahas. Dia mengatakan dia tahu ada protes-protes, demo-demo dan segala macam, tapi dia yakin bahwa ini perlu dan akan jalan terus, ya. Jadi tidak secara khusus membahas MBG dan perkembangan kasus korupsi segala macam itu tidak dibahas. Tadi soal statecraft berkaitan dia membahas soal neolib ya. Jadi banyak dan dia mengatakan bahwa sebenarnya kalau di luar negeri itu banyak pakar-pakar ekonomi internasional yang sudah tidak percaya kepada paham neolib dan kemudian percaya bahwa intervensi negara itu penting. Nah itulah makanya kemudian dia membuat MBG, KDMP, tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada market. Nah itu yang Presiden mengatakan. Kemudian dalam konteks kalau menurut seorang dekan itu convincing, berusaha untuk meyakinkan ya. Nah di penutupan itu dia berusaha untuk mengajak perguruan tinggi itu untuk penguatan institusi ya, penguatan institusi, kemudian menjadikan ini juga diberitakan. Kalau yang penutupan sih sebenarnya diberitakan secara luas ya teman-teman. Jadi dia mengatakan bahwa perguruan tinggi itu adalah tempat beradu gagasan dan bukan untuk pertentangan dan segala macam. Tentu ini kontroversi juga ya, karena sebetulnya perguruan tinggi itu adalah tempat di mana ya secara intelektual harus dilakukan debat, diskusi untuk mencari solusi bagi bangsa ini, dan mestinya siapapun pemerintahan itu kalau dia percaya kepada keahlian dan kepakaran benar-benar memberikan menerima ini ya. Nah sekarang saya mau yang menarik sebetulnya itu kan di hari pertama 26. Sebenarnya di hari kedua itu tuh ada paparan dari beberapa menteri-menteri ya. Ini saya cek dari sumber-sumber kita, itu yang bicara itu adalah
secara berurutan. Hari kedua itu Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, kemudian Menteri SDM Pak Bahlil, kemudian Menteri Investasi dan CEO Danantara Indonesia Pak Rosan, Kepala BP BUMN yang juga COO Danantara Indonesia Pak Doni Oskaria, kemudian CTO Danantara Indonesia Pak Sigit, dan juga kemudian ada Pak Trenggono juga diminta untuk mengisi. Lalu ada secara online adalah Jeffrey Shah. Jeffrey Shah ini rektor dari Earth University, dikenal sebagai salah satu tokoh yang terdepan dalam sustainability ya, ekonom senior yang sangat concern terhadap sustainability. Kemudian ada juga Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan ya. Di hari Sabtu, di hari Minggu pagi itu ada Menteri Keuangan Pak Purbaya dan juga kemudian Pak Fadlizon Menteri Kebudayaan ya. Nah, jadi ini adalah yang diundang untuk memberikan paparan kepada 2.600 peserta ya. Pak Zulhas misalnya membahas Kopdes meskipun Presiden tidak, tapi juga tidak terlalu mendalam. Kemudian juga disinggung soal MBG, termasuk di situ Pak Zulhas mengatakan bahwa dia sejak awal tidak pernah diikutsertakan ke rapat MBG, sehingga memang peraturan MBG ini perlu direvisi ya, dan sudah ada lewat Perpres Satuan Tugas November tahun lalu. Saya rasa sudah banyak sekali kasus-kasus keracunan ya. Ada pertanyaan, nah di bagian menteri-menteri nih Gilang dan teman-teman ada tanya jawab, tapi hanya 2 atau 3 pertanyaan. Nah, ini salah satu kritik input dari para guru besar itu adalah, atau peserta adalah, di sesi dengan Presiden yang 3,5 jam itu benar-benar satu arah. Satu arah, hanya Presiden ngomong ya. Dan tapi kemudian pada penutupan itu Presiden mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, input-input dari peserta yang disampaikan oleh Mendikti Sains and Tech Profesor Brian kepada Presiden. Dan itu yang Presiden bilang bahwa wah, saya apalagi kalau input welcome terhadap input dari guru besar, TikTok aja, pengguna TikTok aja dia respon, dia inputnya juga dia terima ya. Ini kata Presiden. Jadi jangankan guru besar, pengguna TikTok aja diterima sama dia. Nah, ini menimbulkan, ketika saya membaca bahwa kita melihat komentar dari netizen bahwa kalau benar Presiden benar-benar mendengar dan kemudian mendengarkan kritik, saran, input, tentu sebetulnya mahasiswa-mahasiswa tidak perlu sampai harus berpanas-panas long march demo, karena sebetulnya mahasiswa demo yang murni ya, bukan demo yang dapat duit 20 juta ya. Dan menurut pengakuan si Ketua BEM Fakultas Hukum UBK ini dapatnya dari polisi ya. Betul. Wah, ini polisi kalau bisa ngasih 20 juta itu bukan polisi kaleng-kaleng yang cuman jaga di situ. Pasti ada lah yang memberikan ya 20 juta ya, lumayan. Ya. Tapi demo yang murni, termasuk yang kemarin hari Minggu pagi di Car Free Day dilakukan oleh adik-adik dari BEM UI. Kemudian juga bergabung dari Trisakti, itu adalah jelas tuntutannya dimanapun inputnya, dan mestinya kalau Presiden memang terbuka, yang disampaikan itu tidak ada maksud jelek, apalagi termasuk menjatuhkan atau mengganti pemerintahan Presiden, itu input dari mereka itu luar biasa. Jadi ini untuk membuktikan bahwa ucapan Presiden bahwa jangankan input dari guru besar, dari TikTok, pengguna TikTok pun saya dengar. Nah, sekarang yang demo mahasiswa itu didengar nggak gitu ya? Nah, jadi kan sebenarnya mahasiswa ini sedang menjalankan apa yang mereka terima, ajaran-ajaran baik dari dosen-dosennya, guru besar ya, bagaimana concern terhadap apa yang terjadi di sekitar, keilmuan mereka, bidang ekonomi, bidang hukum, lalu melihat apa yang terjadi. Ternyata kok ada yang melenceng. Nah, jadi sebetulnya yang disampaikan oleh mahasiswa menurut POV Times kita itu adalah mereka melihat apa yang ada di masyarakat dengan bantuan pengajaran dan ilmu yang disampaikan oleh dosen-dosen mereka. Ya, berdasarkan itu kemudian mereka merespons ya, menyuarakan sebagai bagian dari kelompok intelektual kampus. Nah, ini yang disampaikan ya. Nah, jadi
apakah 400 slides itu termasuk yang 20-50 yang disampaikan itu sama persis? Nah, menurut informasi yang kita dapatkan nih Gilang, kali ini ada yang baru ya. Kali ini ada yang baru itu yang berkaitan dengan ada slide yang baru. Ini yang berkaitan dengan, kita udah muat juga ini di artikel opini, silakan dibaca ya di kolom opini IDN Times. Tulisan dari Dirgayuza, staf khususnya Presiden. 22 tahun lalu Prabowo Subianto dan Profesor Mubiarto bicara Indonesia bangkit atau bangkrut di UGM. Ya, jadi ada fotonya diambil di University Center UGM tanggal 15 Januari 2004 dan di situ tema. Jadi waktu itu Pak Prabowo hadir di seminar, tentunya masih belum di kekuasaan ya, 2004. Meneropong Indonesia pasca 2004 bangkit atau bangkrut. Jadi sebenarnya pada saat Pak Prabowo itu belum jadi presiden, itu sempat ngomong soal bangkit atau bangkrut ya. Jadi ya mungkin sebetulnya sekarang kalau ada semacam kekhawatiran ya, apakah Indonesia ini akan bangkrut dengan situasi keuangan, cadangan devisa, apa segala macam. Ya mungkin terinspirasi dari ucapan presiden. Bahkan kan Pak Prabowo juga pernah mengatakan 2030 waktu itu masih oposisi ya, 2030 katanya Indonesia akan bubar. Gitu kan. Nah ini sebetulnya terinspirasi. Nah ini adalah bagian yang baru teman-teman dari slides presentasi yang disampaikan oleh Presiden di hadapan 2.600 peserta. Yang 2004 itu misalnya ditulis bagaimana memastikan pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Waktu itu Pak Prabowo menyampaikan gagasan-gagasan itu sejalan dengan pemikiran Profesor Mubiarto, salah satu tokoh ekonomi yang luar biasa dan sangat menjadi acuan untuk ekonomi kerakyatan ya dari UGM. Nah itu kira-kira di balik layar dari pidato Presiden yang membuat teman-teman wartawan disuruh keluar, suruh ngopi dulu. Kita ngopi dulu nih Mbak Uni. Air putih. Nah Mbak Uni, kita ke tema yang kedua. Ini berita yang memprihatinkan. Menurut saya pribadi juga. Sudah 5 orang peserta Latsarmir meninggal dunia, bahkan ada 32 dipulangkan karena hamil, 1 bahkan melahirkan. Ini bisa dibilang masyarakat sangat marah, terbaca dari percakapan di berbagai media sosial Mbak, bahkan minta latihan militeristik untuk posisi sipil ini dihilangkan. Ini POV dari IDN Times seperti apa Mbak? Ya pertama tentu saja atas nama IDN Times kami mengucapkan ikut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya 5 peserta latihan dasar militer calon manajer dari KDMP ya. Tentu sangat menyedihkan, ini tragis. Saya belum pernah tahu sepanjang yang saya ingat ya bahwa ada sebuah program yang belum dimulai baru di latihannya saja sudah jatuh korban, apapun alasannya. Karena kan ini jadinya pertama problemnya adalah apakah memang untuk menjadi manajer koperasi itu diperlukan pelatihan militer. Ya. Kedua, bagaimana cek kesehatan di awal ya, sehingga kemudian untuk tahu bahwa calon yang si A, si B ini ada potensi masalah kesehatan seperti ini. Karena kan macam-macam, ada yang heat stroke, ada yang cardiac arrest ya, bahkan ada yang TBC. Bayangkan ya, ada yang TBC ya. Jadi sudah sempat berkumpul, baru ketahuan meninggal karena TBC. Ini kan ini mengutip omongan jubir Kemenhan ya. Jadi beritanya juga ada di mana-mana, termasuk di IDN Times. Kemudian juga ada 32 yang dipulangkan karena hamil. Betul. Kita ini kalau mau naik pesawat aja, itu ditanya kalau kira-kira perut kita nih agak gemuk kayak saya ini, gendut, ibu hamil apa enggak? Biasanya saya ngeledekin, Mbak udah tahu di situ kan, data saya, umur saya sudah hampir 59. Tapi selalu kan SOP-nya kan seperti itu, kalau ada yang gemuk dikit ditanya ya. Kemudian
bahkan ada yang melahirkan. Jadi gimana desainnya? Pertama, posisi IDN Times menolak pelatihan ala militeristik untuk posisi-posisi sipil. Karena kalau alasannya adalah untuk membangun rasa cinta tanah air, patriotisme, ya, tidak harus dilatih menjadi militer kok. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang bekerja, semuanya bekerja tanpa harus melalui pelatihan militer dan mereka patriotisme, mereka cinta tanah air, ya. Jadi Pak Prabowo ini emang demen banget bikin training-training, retreat ala militer. Kan kabinet kita juga dimulai dengan retreat Akmil di militer. Hasilnya apa? Hasilnya plus di retreat Hambalang. Saya menulis tuh, kebetulan saya yang menulis, dicari aja tuh, retreat Hambalang IDN Times, Unilubis, ketemu. Ada pembicaranya siapa saja, ya. Kemudian untuk Eselon 1 ada 8 atau 9 kohort di Kementerian Pertahanan. Demen banget ya. SPPG, MBG untuk BGN juga ada pelatihan. Sehingga keluar itu biaya yang puluhan miliar untuk beli seragam, semuanya sampai sepatu, sampai semir, sampai kaos kaki. Nah, ini juga sama. Ya. Pakai seragam, loreng-loreng, kemudian pakai ransel, sepatu, bot, segala macam. Sesudah ini juga sekolah rakyat juga akan dilatih oleh 1.000 taruna militer. Jadi semuanya mau dibikin militer. Seolah-olah bahwa yang pastinya akan lebih baik itu kalau yang sudah mengalami training atau pelatihan militer. Enggak juga ya, yang sudah menjadi militer beneran ternyata melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus dan banyak anggota TNI yang juga terlibat dalam berbagai macam kasus bahkan sampai hari ini ya. Kedua, jiwa korsa, kompak. Saya ini teman-teman waktu kuliah pernah iseng, beneran ini iseng, ikut pelatihan resimen mahasiswa. Kenapa saya bilang iseng? Karena kegiatan di kampus itu hampir semuanya sudah saya lakukan ketika saya SMA, mendaki gunung lah segala. Yang belum yang nggak ada itu cuman menwa. Jadi libur 1 semester 1,5 bulan saya ikut menwa. Benar-benar pelatihan dasar militer 2 minggu. Saya ini pernah jalan dari Bogor, saya lulusan IPB, daerah Bogor ya, Ion Kencana itu, kemudian jalan kaki 7 hari sampai ke Pelabuhan Ratu. Waduh. Ya. Ke ujung ya. Balik lagi ya. Jadi kakinya itu kaos kaki itu nempel sama kulit kaki. Kalau yang nggak rajin mengusap tiap kali ada kesempatan jadi dengan minyak bawang merah ya. Ada yang langsung masuk ke rumah sakit karena kaos kakinya nempel sama kakinya ya. Tapi anyway itu intermezzo. Jadi saya kira-kira tahu. Mungkin nggak seberat itu ya. Tapi kan saya waktu itu signing atas kemauan ya. Si yang signing ini karena memang mereka butuh kerjaan, mereka nggak punya pilihan lain kecuali 100% harus nurut sama syaratnya. Aturan ya, sama aturan. Minimal baris berbaris aja. Kalau fisiknya itu nggak kuat, kalau setiap hari 2 minggu, apalagi kan kita dengar dari video dari liputan, mereka acaranya dimulai dari jam 4 pagi itu udah bangun ya, dan sesinya sampai hampir jam 10 malam, minimal jam 9 malam ya. Jadi sesi yang padat, mulai kombinasi antara fisik dengan kelas. Kalau yang tidak sehat dan tidak dimonitor, ya begini jadinya. Ini yang sangat kita sesalkan. Jadi sebetulnya selain bahwa pelatihan militeristik itu tidak penting untuk manajer, sebetulnya harusnya belajarnya tuh dari manajer-manajer yang udah mengelola convenience store yang udah puluhan ribu dan jalan dengan oke. Mereka nggak perlu dilatih militeristik. Dan jangan juga menganggap bahwa orang sipil atau yang tidak pernah mendapatkan pelatihan militeristik itu jadi kurang cinta tanah air dan kurang patriotisme ya. Ini juga anggapan yang salah, perspektifnya tuh perspektif dogmatis militer ya.
Tadi pelatihan menteri ini teman-teman. Nah ini pasti ada menteri-menteri yang kenal saya pada ketawa-ketawa nih, senyum-senyum ya. Ya nggak semua menteri-menteri, Pak Prabowo tahu nggak sih bahwa nggak semua menteri juga kompak. Udah jelas mereka berdebat di depan umum, banyak. Termasuk terakhir Pak Trenggono sama Pak Purbaya ya, dan sebelumnya banyak ya. Kedua, antara menteri sama wakil menteri beberapa nggak pernah ngomong, hampir nggak pernah ngomong ya. Ada Menko yang udah lama bermasalah sama menterinya yang di bawah dia. Jadi ya nggak kompak-kompak amat ya. Jadi nggak kompak-kompak amat. Jadi saya pernah nanya gini sama orang dekat presiden. Ini presiden tahu nggak sih bahwa kabinetnya nggak kompak amat, padahal dia suka muji-muji bahwa kabinetnya solid, kerja di akhir pekan, Sabtu, Minggu. Kita juga bikin artikel ya, membandingkan presiden-presiden sebelumnya apakah pernah ngajakin rapat kerjaan di hari Sabtu, Minggu di kediaman pribadi. Ya dibaca ya, ternyata ya cuman Pak Prabowo basically yang secara rutin melakukan itu, presiden-presiden sebelumnya enggak gitu ya. Nah, enggak dalam bentuk rapat ya. Mungkin kalau manggil satu atau dua atau satu tuh bisa, tapi tidak dalam bentuk rapat. Nah, jadi itu persoalannya satu, hentikan pola latihan militeristik untuk sipil, dan saya rasa itu senada dengan apa yang disuarakan oleh mahasiswa supaya militer tidak masuk ke kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ya, yang waktu itu kan saya di depan DPR tuh waktu tanggal 15 Juni ya, yang demo teman-teman Trisakti kan, yang kemudian diterima oleh pimpinan DPR Pak Sumi Dasko ya. Kemudian yang kedua adalah ini sebetulnya pelatihan ala militer itu nambah-nambahin kos. Tadi saya bilang nambah-nambahin kos, mesti ngasihin seragam militer yang cuman dipakai 2 minggu itu doang. Ya, sepatu semuanya sampai semir, semua atribut yang dipakai, semua atribut ya. Jadi ini nambah-nambahin kos. Katanya efisiensi. Setiap sen yang dikeluarkan harus benar-benar dipikirkan. Tapi kan ini semuanya kalau dibikin ekstra ya, ekstra ada pelatihan ala militer, ya itu bagian dari pemborosan. Dan itu salah satu yang membuat inkonsistensi dari pesan yang ingin yang selalu disampaikan oleh presiden dibandingkan dengan realita apa yang dipraktikkan oleh kabinet. Dan mungkin presiden sendiri juga dikritik kan soal kunjungan luar negeri dan segala macam. Nah, jadi ini sangat menyedihkan, tragis, tidak pernah terjadi selama ini seingat saya. Sebuah program yang bahkan belum dimulai sudah makan korban, dan korbannya itu adalah bukan cuman korupsi. Kalau MBG itu korupsi, kalau ini korbannya adalah jatuhnya korban jiwa. Dan semoga ini korbannya tidak bertambah, tapi harus dihentikan. Jadi bukan kalau koreksi itu namanya koreksi terhadap proses rekrutmen, tapi untuk Latsarmilnya sendiri dalam konteks yang latihan fisik ya, upacara bendera oke, pagi-pagi ya, setengah jam, dan itu cukup ya, tapi yang lainnya itu tidak perlu, karena toh mereka bukan akan menghadapi perang musuh ya, menghadapi musuh. Justru mereka harus dilatih untuk bagaimana operasional, banyak manajemen dan segala macam. Dan ini soal inventory dan segala macam itu juga jauh lebih penting ya, jauh lebih penting. Mbak Uning, terima kasih banyak dua pembahasan di episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih dan salam sehat selalu. Salam.